Heru, agen KPR itu, menjanjikan rumah idaman dengan cicilan tak sampai 1 juta sebulan. Hanya DP 5 juta, Anda bisa punya rumah, katanya sambil tersenyum. Tapi, tak seorang pun tahu bahwa setiap kali ia menandatangani kontrak, ia juga menandai calon korbannya dengan tanda hitam di bawah dokumen segel pemanggil arwah. Budi dan keluarganya pindah dengan sukacita. Namun, saat malam tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di loteng. Padahal, tak ada lantai di atasnya. Lalu, sesuatu berbisik di telinga Rina, istri Budi. Keluarlah sebelum dia datang. Dika, anak mereka, tiba-tiba sering bicara sendiri. Ada Mbak Putih di belakang papa, katanya polos. Ketika Budi menengok, hanya bayangannya sendiri di cermin. Tapi mengapa bayangan itu tersenyum sendiri? Seminggu kemudian, keluarga sebelah mereka lenyap. Rumahnya masih utuh, bahkan makanan di meja masih hangat. Tapi, tak ada seorang pun di dalamnya. Hanya bau anyir darah yang tersisa di lantai. Suatu pagi, Budi menemukan secarik kertas terlipat di depan pintu. Tulisan darah yang sudah mengering berbunyi, "Lari sebelum kamu menjadi yang selanjutnya." Ketika listrik padam, Budi melihat retakan di dinding kamar tidur. Saat ia sentuh, retakan itu mengeluarkan cairan hitam pekat. Dan dari dalam dinding, sesuatu bergerak seperti jari-jari tangan mencakar. Suatu malam, Budi melihat Heru berdiri di halaman rumahnya pada pukul 3 pagi. Matanya tak berkedip, dan senyumnya terlalu lebar hingga menyentuh telinga. "Rumahnya nyaman, bukan?" bisiknya sebelum menghilang dalam gelap. Budi menggali tanah di belakang rumah setelah mimpi buruk berulang. Sekopnya membentur sesuatu yang keras. Peti mati kecil berisi tulang anak-anak. Salah satu nama di peti itu adalah Dika. Dari jendela, Budi melihat Heru dan beberapa orang berkumpul di lapangan kosong. Mereka mengelilingi tubuh tak bernyawa seorang wanita tetangga yang hilang kemarin. Api unggun menyala, dan mereka mulai melantunkan doa dalam bahasa yang tak dikenali. Tiba-tiba, Heru menoleh ke arah Budi. Padahal, ia bersembunyi di balik tirai. "Kami tahu kau ada di sana," katanya, sambil mengangkat golok berdarah. Ketika Budi ingin kabur, semua pintu terkunci. Suara tertawa anak-anak menggema di lorong. "Papa, kita mau main sama mereka!" teriak Dika. Tapi Dika sedang ia gendong, lalu siapa yang berbicara? Heru muncul di depan pintu, tapi wajahnya mulai meleleh seperti lilin. Kulitnya terkelupas, memperlihatkan wajah hampa di bawahnya. Hanya gigi-gigi runyang dan mata hitam yang dalam. "Kau rumah ke-13, bisik Heru. "Setelah ini, aku akan kaya selamanya." Goloknya diangkat, tapi tiba-tiba lampu menyala. Suara azan subuh berkumandang, dan Heru menjerit kesakitan sebelum menghilang. Budi sekeluarga lari tanpa menengok. Tapi saat mereka sampai di gerbang perumahan, mobil tak bisa melaju. Roda seperti ditahan tangan-tangan tak terlihat. Tuh sosok tinggi berdiri di tengah jalan. Kepalanya menjulur setinggi pohon. "Tidak ada yang boleh pergi." Suaranya bergema dari dalam tanah. Pak Joko, tetangga yang selamat, tiba-tiba muncul dengan membawa kendi berisi air suci. "Ini satu-satunya cara," teriaknya sebelum menyiramkannya ke gerbang. Jeritan memekakkan telinga terdengar, dan akhirnya jalan terbuka. Setahun kemudian, Budi membaca berita. Perumahan KPR itu dijual lagi. Agennya masih Heru, tapi Heru sudah mati setahun lalu. Lalu, siapa yang sekarang menawarkan rumah-rumah itu? Malam itu, telepon Budi berdering. Suara di seberang hanya berbisik, "Kami sudah siapkan rumah baru untukmu." Sekarang, setiap kali Budi lewat di depan perumahan kosong,
Ia melihat bayangan-bayangan berdiri di jendela. Mereka melambai seperti mengajaknya pulang. Jika ada yang menawarkan rumah KPR terlalu murah, cek lagi kontraknya. Apakah ada tanda hitam di bagian bawah? Jika iya, larilah. Karena mungkin Anda bukan pembeli, tapi tumbal berikutnya.